Pola pengasuhan yang unggul berorientasi pada pendidikan menyeluruh, bukan tes semata. Saya Tita sebagai pembicara satu dalam tim kontra. Dengan mosi perdebatan kita pada kali ini, Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Saya akan membawakan 3 poin respon dari apa yang telah disampaikan oleh pembicara satu pada tim pro Dewan Juri yang terhormat. Di mana yang pertama, tim pro mengatakan bahwa dengan adanya mekanisme mereka, dengan adanya mengikuti dan mewajibkan ada tes kelayakan ini, mereka akan bisa menyamakan secara prinsip Dewan Juri yang terhormat, di mana seperti yang mereka katakan bahwa banyak orang tidak mengetahui bagaimana cara pendidikan yang baik. Namun Dewan Juri yang terhormat, apakah hal itu dapat dijawab dengan adanya tes tersebut? Dewan Juri pada tes akan dilakukan hanya sekali, sehingga justifikasinya yang besar terhadap kelayakan anak tidak didapatkan sama sekali. Dewan Juri dimana kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk yang emosional, sehingga prinsip tidak bisa disamakan dengan adanya pola asuh yang bagaimana, budaya dari keluarga yang bagaimana, itu sangat tidak bisa disamakan dengan adanya prinsip tersebut. Dewan Juri yang kedua, adanya aksesibilitas yang disampaikan oleh pembicara pada tim pro, mekanisme yang sangat tidak kurang jelas. Dewan Juri di mana jenis kami bisa mengasumsikan sebagai tim kontra bahwa tes yang dilakukan adalah dengan adanya media tersebut. Dewan Juri, namun apakah akses media tersebut dapat bisa dilakukan oleh semua keluarga yang akan memiliki anak? Dewan Juri sehingga tidak akan menjamin bagaimana ke depannya dan bagaimana korelasi yang kuat dengan adanya sustainable atau berkelanjutan tersebut. Dewan Juri di mana yang ketiga terkait dengan mekanisme, pastinya Dewan Juri bagaimana alurnya dan siapa yang akan menjalankannya, standarisasi kelayakan yang bagaimana, apakah seorang yang ingin memiliki anak hanya dapat kita fokuskan kepada psikologisnya saja, apakah pelatihan di awal akan bisa menjamin bagaimana keluarga itu akan berkelanjutan atau parenting yang baik untuk berkelanjutannya. Dewan Juri sehingga itu tidak sama sekali bisa menjawab apa yang dikatakan oleh pembicara tim pro, sehingga semua argumentasi dan mekanisme sudah bisa kami tebas. Dewan Juri di mana urgensi pada tim kami sebagai tim kontra yang menolak mosi kita pada kali dengan mewajibkan adanya orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak adalah menciptakan sumber daya manusia yang unggul dengan kesiapan keluarga yang baik, di mana kami juga akan memberikan mekanisme yang kompleks dan mencakup seluruh bidang. Dewan Juri, mari kita berikan pembuktian bahwa tes tidak dapat menjadi syarat yang baik untuk memiliki anak. Dewan Juri terhormat, di mana kita ketahui dan kita karakterisasikan Dewan Juri bahwa tes hanya dilakukan sekali dan mungkin itu akan dilakukan adanya pelatihan dengan adanya edukasi, tapi bagaimana korelasi dan relevansi untuk kedepannya Dewan Juri terhormat, di mana hal itu semua bisa dipelajari di awal Dewan Juri terhormat. Ini tidak bisa menjamin bagaimana jika mereka sudah memiliki anak, bagaimana mereka melakukan parenting tersebut. Dewan Juri terhormat, di mana kita ketahui bahwa relevansi jangka panjang tidak akan bisa teratasi. Dewan Juri terhormat, mengapa? Karena di sini kita tidak bisa menentukan bagaimana standarisasi kelayakan yang sebenarnya dari setiap keluarga yang memiliki kondisi keluarga yang berbeda. Dewan Juri terhormat, di mana yang menjadi akar permasalahan ini adalah mindset dan juga stigma yang akan mempengaruhi bagaimana kehidupan keluarga itu ke depannya. Dewan Juri terhormat, seperti contohnya di sini, jika kita tetap melaksanakan daya tes kelayakan ini, Dewan Juri, apakah kita akan menunggu anak itu tumbuh 20 tahun ke depan Dewan Juri terhormat, sehingga kita baru bisa merealisasikan adanya parenting yang baik, standarisasi kelayakan yang baik Dewan Juri terhormat? Karena kita ketahui bahwa seorang keluarga yang mempunyai anak, 2 orang atau orang tuanya pasti akan tetap dipengaruhi oleh adanya kakek neneknya, keluarga besarnya. Dewan Juri, apakah dengan adanya tes kelayakan ini akan bisa mempengaruhi dan bisa mencakup dan bisa menjawab semua hal itu? Dewan Juri tempat menjawab apa pengaruh keluarga itu? Dewan Juri tentu saja tidak, bukan Dewan Juri yang terhormat. Karena yang paling penting di sini adalah mindset yang belum merata, dipengaruhi oleh misalkan kakek neneknya yang keluarga itu ditekan, Dewan Juri, di mana pada akhirnya yang diperlukan adalah komunikasi dan juga parenting stigma yang sama Dewan Juri yang terhormat. Sehingga di sini kami akan memberikan mekanisme yang lebih kompleks dan lebih jelas dan juga akan mencakup seluruhnya Dewan Juri, sehingga yang bisa membuktikan di sini adalah poin mekanisme yang lebih struktural dan juga berkelanjutan Dewan Juri, di mana kami akan memberikan poin mekanisme yang lebih struktural yang akan mencakup seluruh komponen, baik itu dari keluarga, baik dari kakek nenek, tante, dan juga seluruh keluarga yang akan ada dari kehidupan seorang anak yang lahir tersebut Dewan Juri, di mana di sini kami juga akan menegakkan prinsip komunikasi dengan pastinya dengan beberapa alur, di mana yang pertama Dewan Juri dengan adanya layanan edukasi. Mengapa layanan edukasi di sini penting Dewan Juri? Karena perlu diketahui bahwa kehidupan seorang anak akan dipengaruhi oleh lingkungannya, sehingga di sini kita perlu membenarkan adanya lingkungan tersebut dengan sosialisasi ini akan diberikan berkala oleh puskesmas setempat, di mana sosialisasi akan mencakup seluruh keluarga dan diberikan oleh seluruh keluarganya Dewan Juri, bahkan termasuk dengan adanya aparat desa yang akan ada di lingkungan anak tersebut tumbuh Dewan Juri, sehingga ini akan mempengaruhi mindset dari adanya lingkungan dan orang-orang yang tumbuh di lingkungannya, sehingga bagaimana pertumbuhan anak itu juga akan didukung oleh adanya lingkungan yang baik Dewan Juri dengan adanya stigma dan parenting yang baik Dewan Juri, sehingga tidak akan ada lagi bentrok antara parenting baik itu dari kakek nenek dan juga dari orang tua dari anak ini tumbuh Dewan Juri, dan ini juga akan disesuaikan dengan adanya background keluarga dan juga budaya dari keluarga ini tumbuh Dewan Juri. Di mana yang kedua adanya pendidikan pranikah. Mengapa ini diperlukan Dewan Juri? Di mana kita ketahui bahwa seorang yang akan menikah memerlukan pendidikan dan juga edukasi yang baik, di mana pendidikan ini akan dilakukan oleh puskesmas setempat, di mana akan dimonitoring langsung oleh BKKBN Dewan Juri, di mana ini akan dilakukan 3 bulan sebelum nikah dan juga akan dilakukan secara berkala setelah itu pernikahan itu ada Dewan Juri, di mana ini akan meliputi kesiapan kesehatan finansial dan juga dasar-dasar parenting yang baik Dewan Juri, sehingga ini akan membuat bagaimana orang tua itu siap untuk tumbuh ke depannya Dewan Juri, di mana kan di sini juga kami akan memberikan satu argumentasi untuk mendukung posisi kami sebagai tim kontra dengan menolak
Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama adalah kita ini dapat menyatukan berbagai macam mindset dengan komunikasi Dewan Juri yang terhormat. Gimana komunikasi akan menjadi hal yang sangat penting dari semua hal Dewan Juri yang terhormat. Di mana dengan kita di sini, di mana pertama adalah dengan mengadaptasi budaya parenting kakek nenek Dewan Juri yang terhormat. Di mana kita perlu adanya mengadaptasi, kita tidak bisa acuh tak acuh saja terhadap apa yang telah disampaikan oleh kakek nenek kita, apa yang ada kita dapatkan dari orang tua kita terdahulu Dewan Juri yang terhormat. Sehingga dengan adanya pemberian stigma dan layanan edukasi di sini, kami dapat menjawab hal ini Dewan Juri, kami dapat mengadaptasi hal ini, kami dapat bisa beradaptasi dengan baik dengan hal ini Dewan Juri, dengan adanya parenting yang ada di zaman sekarang. Ini akan disesuaikan dengan bagaimana pola dan pola pikir stigma dari kakek nenek tersebut dan lingkungannya Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, jadi kami tidak juga di sini kami juga tidak akan mematok prinsip di awal pernikahan yang beda dengan di akhir Dewan Juri. Di sini juga kami akan menunjukkan bahwa tes kelayakan tidak dapat menjamin bahwa dengan tes tersebut dapat menghadapi kenyataan dengan kondisi keluarga yang berbeda. Bagaimana jika kondisinya seperti contohnya Dewan Juri, keluarga kaya dengan keluarga yang kurang mampu? Apakah tes itu akan menjamin semuanya dapat melakukan parenting dengan baik? Tentu saja tidak Dewan Juri yang terhormat, karena di sini tes tidak akan terjamin kelayakannya dan standarisasi kelayakan yang baik Dewan Juri, sehingga ini tidak akan bisa menjamin hal atau parenting yang baik untuk hal yang berkelanjutan tersebut Dewan Juri yang terhormat. Mari kita komparasikan bagaimana jika Anda berdiri di tim kami dan juga jika Anda berdiri di tim pro dengan mendukung mosi kita pada kali ini Dewan Juri. Di mana jika Anda menolak mosi pada kali ini dengan tidak berpatokan pada adanya tes tersebut Dewan Juri, maka di sini jika Anda mendukung posisi kami Dewan Juri, di mana aksesibilitas Anda akan didapatkan karena sudah mencakup seluruh komponen masyarakat tersebut Dewan Juri. Yang kedua, mekanisme yang kami berikan juga sudah kompleks dan mencakup seluruh hal, tidak hanya dua antara kami lindungi orang tua, tapi akan mencakup seluruhnya, baik itu dari keluarga besar dan juga aparat, dan akan dilakukan oleh dengan adanya pemberian edukasi oleh lingkungan tersebut Dewan Juri. Lalu dilanjutkan dengan di sini yang akan kami berikan adalah dengan adanya hal yang berkelanjutan Dewan Juri, penjaminan yang berkelanjutan, sehingga ini akan berorientasi pada kondisi keluarga dengan merubah dan juga membentuk sistem keluarga yang baik. Sehingga di sini implikasi ke depan jika Anda berdiri pada tim kami sebagai tim kontra, mindset lingkungannya akan terjamin, sehingga akan membentuk satu kehidupan berkelanjutan bagi keluarga, sehingga akan membentuk lingkungan yang baik bagi anak dan keluarga. Sekian dan terima kasih. Bangga sebagai tim kontra.